Sepak bola selalu punya cara menciptakan drama. Seperti kata orang bijak, bola berputar. Ada kalanya mereka yang ada di bawah ciptakan kejutan mengguncang dominasi penguasa. Seperti beberapa momen yang pernah terjadi di masa lampau, tim underdog tidak selamanya lemah. Terkadang mereka mampu ciptakan sesuatu yang tak terduga. Momen-momen berikut membuktikan kalau yang lemah tidak selamanya lemah. Kadang mereka bisa membuat perubahan dan mengguncang tatanan yang ada. Starting level list kali ini mengajak football lover semua mengingat 8 momen gila ketika tim underdog mengubah sejarah sepak bola Eropa. Ada momen apa saja? Yuk simak! Final Europa League 2025. Membuka daftar kisah underdog sepak bola Eropa, kita mundur ke beberapa bulan yang lalu. Bilbao menjadi venue dan saksi bisu sebuah final anomali. Manchester United dan Tottenham Hotspur yang di laga terseok-seok justru berhasil melangkah ke final kompetisi Europa League. Di atas kertas United diunggulkan. Pengalaman main serta rekor unbeaten yang menyertai pasukan Ruben Amorim membuat mereka pede. Namun pada akhirnya juara digondol pihak seberang. Spurs yang finish cuma setingkat di atas zona degradasi IPL justru berhasil menjadi juara Eropa. Status Tottenham Hotspur memang gak gurum-gurum amat. Tapi kapan lagi kita lihat tim yang hampir terdegradasi justru berhasil juara Eropa? Kisah Spurs musim lalu mengguncang dunia. Makin mengguncang lagi karena pada akhirnya Ange Postecoglou yang membawa Spurs juara dipecat setelah musim berakhir. Final Europa League 2024. Setahun sebelum final anomali di Bilbao, UEL juga punya kisah tak kalah menarik. Datangnya dari Dublin, sebuah kota di Irlandia yang menjadi venue laga final tahun 2024. Aktor utamanya datang dari Bergamo, sebuah kota di Italia di mana klub yang datang dari sana tak begitu diperhitungkan. Ya, Atalanta adalah pemain utama dalam drama final Dublin 2024. Alkisah Leverkusen datang dengan rekor menterengnya. Mereka baru saja juara Bundesliga dengan catatan unbeaten. Bahkan Leverkusen sambangi Dublin Arena dengan memegang rekor unbeaten dalam 51 laga beruntun. Namun rekor itu tak berguna di hadapan Gianpiero Gasperini. Hat-trick Ademola Lookman membuat Leverkusen dipecundangi 3 gol tanpa balas. Drama di Irlandia semakin lengkap karena trofi UEL Atalanta ini adalah trofi pertama Gasperini yang berusia 66 tahun sepanjang karir manajerialnya. Bundesliga 2023-2024. Xabi dan Leverkusen mungkin kalah di final 2024. Tapi di tahun yang sama, klub berjuluk Die Wolfsburg menulis kisahnya sendiri. Xabi mengubah kutukan Leverkusen menjadi Never Loser. Ia mengubah Leverkusen menjadi klub juara yang berhasil juara dengan gaya. Di tengah dominasi Bayern Munchen, Leverkusen memanfaatkan betul celah ketika penguasa Bayern itu sedang lengah. Bayern ada pada periode terburuknya kala itu, di bawah asuhan pelatih Thomas Tuchel. Skuad Xabi pun melangkah dengan gagah menuju podium juara. Leverkusen menjadi kampion selain Bayern untuk pertama kalinya dalam 11 tahun berturut-turut. Sepanjang musim 2023-2024, Leverkusen sama sekali tak tersentuh kekalahan. Mereka catatkan 28 kemenangan dan 6 hasil imbang sepanjang musim. Leverkusen menuntaskan kampanye musim itu dengan keunggulan 17 poin atas VfB Stuttgart dan 18 poin dari Bayern yang ada di urutan ketiga. Premier League 2015-2016. Tahun 2016 adalah tahun yang tak bisa dilupakan pecinta sepak bola. Di Inggris, sebuah kisah bak Cinderella hadir. Leicester City, tim yang musim 2014-2015 berjibaku dengan zona degradasi, mendadak OP dan menjadi juara di tahun tersebut. Sejumlah komentator serta pengamat mengatakan cerita Leicester adalah cerita paling ikonik sepanjang sejarah sepak bola. Bagaimana tidak, The Foxes baru menghabiskan 2 musim pertamanya sejak promosi pada 2014-2015. Namun mereka langsung berhasil juara.
Claudio Ranieri yang kali itu menjabat sebagai pelatih kepala berhasil menjaga level konsistensi timnya. The Foxes cuma kalah 3 kali sepanjang musim ini, 2 kali kontra Arsenal, sekali kontra Liverpool. Leicester mengakhiri musim dengan raihan 81 poin, selisih 10 angka dari Arsenal di tempat kedua. Final Liga Champions 2012. Kisah underdog juga terjadi pada tahun 2012 di Jerman, lebih tepatnya di Munich. Allianz Arena kala itu sedang menanti pesta meriah. Bayern Munchen, sang empunya rumah, berusaha mencari pelampiasan setelah kegagalan mereka merebut titel Bundesliga musim 2011-2012. Namun sayang, pesta yang direncanakan tak berjalan sesuai perkiraan. Chelsea yang menjadi lawan di final menunjukkan semangat juang luar biasa di hadapan para pendukung tuan rumah. Hampir kalah, The Blues mencetak gol via Didier Drogba di menit 85. Chelsea akhirnya membawa pulang trofi UCL pertama mereka berkat kemenangan via adu penalti. Kisah heroik Chelsea di final tahun itu lantas menjadi legenda. Siapa mengira Chelsea yang musim itu baru mengalami pergantian pelatih di tengah musim justru mampu juara menghadapi lawan sekaliber Bayern Munchen. Ligue 1 2011-2012. Kalau di UCL ada kisah heroik Chelsea, maka di tahun 2012 pula Prancis punya kisahnya sendiri. Dominasi Paris Saint-Germain terhenti kala itu. Nama yang mengakhirinya pun cukup mengejutkan, Montpellier. Skuad berisikan Oliver Giroud CS berjuang secara heroik hingga akhirnya menumbangkan PSG di akhir kompetisi. Kisahnya bermula dari René Girard, otak di balik kejayaan Montpellier kala itu. Girard yang sudah membangun klub sejak periode pertamanya pada 2009 akhirnya membentuk skuad super. Nama-nama seperti Jonas Belhanda, Remy Cabella, Mapoyang Gambiwa, dan Giroud membawa La Paliade runtuhkan PSG kala itu. Setelah jeda musim dingin, PSG habis bensin. Catatan 0 kemenangan di 3 laga beruntun bulan Maret membuat anak asuh Carlo Ancelotti terpeleset dari singgasananya. Montpellier terus ngegas. Mereka akhirnya menuntaskan Ligue 1 dengan 82 poin, unggul 3 poin dari PSG. La Liga 2003-2004. Valencia mungkin musim lalu tampil seperti kelelawar tak bersayap. Tapi ada kalanya tim berjuluk kelelawar Mestela mampu terbang tinggi. Mereka bahkan pernah menaklukkan skuad Super Real Madrid yang dihuni banyak bintang besar pada musim 2003-2004. Musim tersebut menjadi bagian dari era emas Valencia bersama Rafael Benitez. Skuad Los C kala itu dihuni banyak bintang besar. Sebut saja Santiago Canizares, Ruben Baraja, Pablo Aimar, Cesar Soriano, serta Raul Albiol. 17 pekan Real Madrid memimpin La Liga musim 2003-2004. Namun akhirnya posisi mereka di tabel klasemen lengser memasuki pekan 30 ke atas. Tim asuhan Rafael Benitez memenangkan kasta tertinggi Spanyol dengan raihan 77 poin. Sementara Real Madrid finish di urutan keempat klasemen. Padahal Madrid dihuni banyak bintang seperti Zinedine Zidane, Raul Gonzalez, Luis Figo, serta Ronaldo Luis Nazario. Final Liga Champions 1999. Kisah tim underdog lainnya terjadi di final Liga Champions 1999. Sepertinya banyak orang yang mulai menjadi fans Manchester United di sini. United kala itu bermain melawan Bayern Munchen di final Camp Nou Barcelona. Reputasi Bayern yang merupakan juara Bundesliga membuat mereka difavoritkan. Bayern memimpin di babak pertama melalui free kick Mario Basler. Keunggulan itu bertahan sampai laga cuma menyisakan 10 menit. Drama bermula dari sini. Manajer Sir Alex Ferguson kala itu memasukkan Ole Gunnar Solskjaer demi memberi dampak pada permainan. Laga memasuki babak injury time ketika semua pemain Bayern mengira timnya sudah juara. Tepat pada detik ke-36 melalui sepak pojok David Beckham, Teddy Sheringham membobol gawang Oliver Kahn. Comeback paling dramatis akhirnya datang ketika Solskjaer membelokkan bola tandukan Sheringham untuk akhirnya membuat United menang 2-1. United kali itu adalah peraih gelar Premier League dan Piala FA.
Namun di hadapan Bayern Munchen mereka adalah tim underdog. United menjadi tim Inggris pertama yang meraih treble dan trofi UCL tahun itu adalah trofi UCL kedua mereka sepanjang sejarah.